Baik, temanya hari ini seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Ini merupakan bagian ketiga dari kitab Rut. Ini bagian yang terakhir tentang kitab Rut. Ya. Kita lihat dulu Rut 4 13 sampai 17. Rut 4 kita akan lihat 13 sampai 17. Ya, saya baca. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu setelah meletakkannya dalam pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Amin. Ini firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat kitab ulangan, ada aturan sebenarnya. Orang Moab tidak boleh masuk dalam kumpulan jemaat Tuhan. Ini aturannya, orang Moab. Rut itu perempuan Moab. Gitu. Jadi seharusnya dia tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Tapi luar biasanya dia masuk justru sampai kepada silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa pekerjaan penebusan itu em, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi sampai semua manusia. Semua manusia. Gitu ya. Minggu lalu, ya minggu lalu ya, atau ya, terakhir kita berbicara mengenai Goel. Goel ini suatu aturan dalam hukum Taurat untuk saling membantu sesama umat Tuhan agar warisan rohani ini terus terjaga, bukan hanya warisan rohani, tetapi keturunan rohani pun tetap terjaga. Kenapa? Karena satu hal yang kita perlu ingat, kehendak Tuhan adalah jangan sampai warisan iman itu, keturunan iman itu terputus. Jangan sampai um, jangan sampai ada yang kehilangan warisan kerajaan sorga. Makanya kita bisa memahami hari ini bahwa jangan sampai kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita itu terputus imannya. Jangan sampai warisan kerajaan sorga itu terputus. Ya, ini menjadi harapan kita, menjadi ketetapan hati kita. Jadi Allah ingin kita semua terima janji Tuhan, kita masuk sorga. Makanya kita saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan kesaksian iman sehingga kita bisa terus bertahan sampai Tuhan datang kembali. Nah, kalau kita lihat ketika dulu Tuhan tanya kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Kain bilang apa? Emangnya saya penjaga adik saya katanya. Nah, ini yang dia dia sampaikan. Jadi eh, hari ini kita diingatkan lagi, disadarkan kembali bahwa betapa pentingnya untuk saling menjaga, ya, saling menjaga sama umat Tuhan. Hari ini kita lihat temanya adalah seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagi Naomi. Tetapi ada yang aneh nggak sih? Ini dikatakan telah lahir bukannya kepada Ruth, bukannya bagi Ruth, tetapi bagi Naomi. Bukannya bagi mamanya, tetapi bagi neneknya. Gitu ya. Di situ dikatakan kalau kita baca gitu ya, kalau kita baca tadi ayatnya, ini Rut 4 ayatnya yang ke-17 dikatakan pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki di sini di bahasa Ibraninya itu adalah Ben. Ben, ya. Ini bicara mengenai keturunan. Jadi kita bisa pahami pada Naomi telah lahir seorang keturunan, ya, seorang keturunan. Nah, kita tahu pada akhirnya bahwa Obed
Dia menjadi keturunan Naomi yang melanjutkan silsilah. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana Obed ini menggambarkan Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus, dia menjadi goel bagi kita semua umat manusia. Pada akhirnya, silsilah iman itu berlanjut lewat kita hari ini. Betul ya? Kenapa ini penting? Karena begini, manusia itu telah jatuh dosa. Adam jatuh dosa. Dia telah mati. Tetapi lewat Yesus Kristus, lewat pekerjaan penebusan, dengan darah Yesus Kristus, hasilnya apa? Kita bisa hidup. Kita bisa hidup kembali. Kita menjadi keturunan yang dipulihkan, yang nantinya akan memperoleh tanah janji, kerajaan sorga. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Jadi awalnya nggak ada punya apa-apa, tetapi lewat Yesus Kristus yang menebus kita, kita ada harapan, kita ada hidup, kita bisa mewariskan iman, dan kita ada warisan yang menanti kita di sorga. Nah, Rut dan Boas ini adalah gambaran tentang apa yang Yesus lakukan. Apa yang akan Yesus lakukan? Yesus, apa yang dilakukan? Dia membangkitkan keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu adalah anak-anak janji. Mereka mewarisi kerajaan sorga. Tetapi masalahnya apa? Kalau kita baca di Yohanes 1 ayatnya yang ke-11, jadi dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Milik kepunyaannya menolak dia. Maksudnya apa? Ketika Mesias datang bagi keturunan Abraham ini menolak dia, pada akhirnya orang Yahudi kita bisa lihat mereka telah kehilangan imannya. Telah kehilangan imannya. Mereka itu lebih menampakkan formalitas, eksklusif, hanya banyak aturan ada di istiadat, tetapi secara rohani mereka itu mati. Secara rohani mereka apa? Mati. Nah, ini mengingatkan kita kepada ayat Alkitab di kitab Wahyu yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa eh, kamu dikatakan hidup padahal engkau mati katanya. Ya, padahal engkau mati. Sebentar ya Bibi ya. Ya, jadi pada akhirnya pada akhirnya em, ketika orang Yahudi itu menolak Injil, maka Injil itu pergi kepada eh, orang kafir. Ya, orang kafir yaitu siapa? Yaitu ya orang-orang di luar Yahudi. Jadi kalau kita lihat lagi, em, siapakah keturunan Abraham itu? Keturunan Abraham adalah orang yang percaya kepada Yesus. Itu, itu adalah keturunan Abraham. Makanya em, di zaman waktu Yesus lahir itu kan orang Yahudi kehilangan iman mereka. Untuk mencegah hal ini, Yesus datang untuk menyelamatkan. Mencegah apa? Garis keturunan iman itu terputus, maka maka Yesus datang selamatkan. Ya, laksanakan pekerjaan penebusan. Coba kita lihat ya, Elimelek. Ini kaum keluarga Elimelek. Dia ada anak namanya Mahlon yang adalah suami dari Ruth. Pada akhirnya lewat mereka ini sesuai dengan aturan um, Goel, Obed ini menjadi keturunan yang meneruskan garis keturunan dari Mahlon. Ya, Mahlon. Dari Mahlon kan? Benar ya? Bisa mengerti ya sampai sini ya? Ini ceritanya kan, Elimelek Mahlon yang adalah suami Ruth, tetapi karena dia mati tanpa ada keturunan laki-laki, pada akhirnya eh, dia menikah lagi, Ruth ini menikah lagi, lain dengan kerabat, anak yang dilahirkan itu menjadi milik Mahlon, melanjutkan garis keturunan Mahlon. Cuma muncul masalah. Muncul masalahnya apa? Muncul masalahnya di dalam silsilah yang ditulis itu bukan Mahlon, tetapi Boas. Ini Boas. Matius pasal 1 coba kita lihat. Matius pasal 1.
Ya. Oh, jangan Matius pasal 1. Kita lihat Rut pasal Rut pasal 4. Dikatakan di situ silsilahnya apa? Ini ayatnya yang ke 21 dikatakan Salmon memperakan Boas, Boas memperakan Obed, Boas memperakan Obed, Obed memperakan Isai dan Isai memperakan Daud. Jadi silsilah tidak mencatat Elimelek memperakan Mahlon, Mahlon memperakan Obed. Bisa lihat di sini. Ini kan menimbulkan pertanyaan kan, kok bisa begitu gitu loh. Seharusnya Obed itu ada di bawah garis keturunan Mahlon. Pada akhirnya ini ada dua garis keturunan, betul ya? Ada dua garis keturunan Boas dan garis keturunan Mahlon. Seperti ini. Di Matius 1 ayat 5 disebutkan Boas menikahi Rut lalu dapat Obed. Ya. Makanya lewat lewat hal ini kan aturannya begini. Kita telah belajar ini di pertemuan terakhir bahwa goel itu diterapkan untuk apa? Keturunan atau orang yang laki-laki yang sudah mati itu, yang sudah mati tanpa memiliki keturunan, itu bisa garis keturunan itu bisa berlanjut. Intinya di situ kan, berarti apa? Elimelek, ini kan Elimelek, suaminya Naomi. Kemudian Mahlon, anak mereka. Kemudian karena Mahlon ini mati, Ruth ini menikah dengan Boas. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi Boas ini, ya anak dari Boas, Boas ini memberikan keturunan melalui Ruth, lahirlah Obed. Obed ini harusnya menjadi keturunan dari Mahlon. Harusnya begitu. Tetapi di dalam Alkitab tidak ditulisnya seperti itu. Justru yang ditulis adalah Salmon, Boas, Obed. Gitu. Ini makanya banyak ahli teologi ya, pemikir-pemikir, peneliti Alkitab, mereka berpikir, ini kok nggak masuk logika gitu loh. Ini kok nggak masuk logika, ya. Tetapi pada akhirnya ada em, ada satu yang kita bisa pahami, ya. Ada satu yang bisa kita pahami. Apa yang bisa kita pahami? Yang kita bisa pahami begini. Ini kan kalau kita lihat, ya, garis keturunan Boas itu seperti ini. Hmm, saya tulisin aja ya. Jadi ada Elimelek, setelah Elimelek Mahlon, setelah Mahlon ada Obed, betul ya? Seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada Salmon, Boaz, Obed, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Harusnya ada dua seperti ini. Tetapi dua ini lewat Obed. Ini kan orang yang ini kan dari kaum keluarga yang berbeda sebenarnya. Ini Elimelek dari keluarga mana, Salmon dari mana. Tapi mereka sama-sama keturunan Yehuda. Cuma dua silsilah ini telah menjadi satu lewat siapa? Lewat lewat Obed. Betul ya? Telah menjadi satu lewat Obed. Dua garis keturunan telah dipersatukan melalui Obed. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Ya, ini merupakan gambaran. Gambaran apa? Gambaran bahwa Yesus Kristus, dia anak tunggal Bapa, dia membuat dua garis menjadi satu. Dua silsilah menjadi satu. Dua silsilah menjadi satu. Coba kita lihat. Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Efesus 2, kita lihat ya. Efesus 2, kita lihat. Efesus 2. Bentar ya. Ini Efesus 2, kita akan lihat ayatnya yang ke-14 sampai 16.
Saya bacakan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi, kalau kita lihat, kita merupakan silsilah yang telah jatuh dosa. Manusia yang telah jatuh dosa. Akan tetapi bagaimana supaya kita bisa menerima hidup kekal? Bagaimana caranya? Kita harus kita harus menjadi satu dengan garis hidup manusia sampai hari ini sementara antri masuk berdiri di dalam antrian menuju kepada kematian. Betul ya? Bagaimana supaya kita bisa hidup? Betul ya? Bagaimana supaya kita bisa hidup? Dikatakan bahwa apa? Lewat Yesus Kristus kita telah dipindahkan dari maut kepada hidup. Siapa yang menyatukannya? Itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 14 sampai 16, ini bicara secara konteks. Konteksnya itu tentang orang Yahudi sama orang kafir. Pada akhirnya menjadi satu. Ya, menjadi satu. Yesus, dia datang sebenarnya untuk orang Yahudi saja. Ada seorang ibu gitu ya, dia datang kepada Yesus, dia bilang, "Tolong sembuhkan anak saya, sembuhkan anak saya." Yesus bilang apa? "Saya hanya dikirim kepada domba Israel." Domba Israel. Matius 15 ayat 24. Lebih lagi Yesus bilang apa? Yesus bilang, "Tidak baik roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing." Ibu-ibu bisa bayangkan, kalau misalnya ibu-ibu punya anak lagi sakit gitu ya, terus ada pendeta terkenal datang, terus, "Tolong pendeta doakan anak saya." "Oh sorry ya, saya hanya datang bagi orang Israel aja." Terus dia nggak berhenti di situ, dia bilang apa? "Ya saya nggak patut untuk nggak bagus untuk memberikan roti bagi anak-anak pada anjing." Bisa tersinggung kan? Bisa tersinggung kita semua. Tetapi ingat, Yesus itu bukan manusia. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia tahu apa yang sedang dia laksanakan. Dia sedang menguji iman dari ibu tersebut. Pada akhirnya, pada akhirnya lewat lewat iman dari ibu itu, Yesus menampakkan imannya yang tersembunyi. Jadi lewat ujian, iman dari ibu itu bisa tampak, dan Yesus bilang apa? "Sesungguhnya di Israel saya tidak temukan iman seperti ini." Wah, luar biasa kan? Ini luar biasa. Jadi Tuhan sebenarnya datang bukan untuk orang kafir, tetapi untuk orang orang Yahudi saja. Rasul Paulus bilang apa? Karena kamu menolak nih, karena kamu menolak hidup kekal itu, maka kamu pergi ke orang kafir. Mulai waktu itu Injil disampaikan kepada orang kafir. Ya, jadi pada akhirnya nanti di kemudian hari yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Injil akan kembali kepada mereka. Roma 11 ayat 11. Orang Yahudi tersandung karena firman Tuhan. Tersandung mereka semuanya. Gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir. Jadi Tuhan telah menentukan segala sesuatunya. Pada akhirnya mereka pun akan menerima Injil. Dan kita lihat di Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25, di situ dikatakan bahwa Allah membuat sebagian Israel itu keras. Ya, keras kepala, keras hati mereka. Sampai kapan? Sampai jumlah penuh bangsa kafir masuk dalam keselamatan. Ini penuh. Jadi orang kafir jumlahnya berapa? Hanya Tuhan yang tahu. Ini sudah penuh, barulah Israel ini akan dilembutkan hati mereka. Ya, seperti ini. Ini semua bagian di dalam sejarah penebusan Tuhan. Ya, kalau kita kembali, kisah Rut ini memperlihatkan apa? Kisah Rut itu memperlihatkan bahwa Elimelek dan Naomi ini seperti orang Yahudi yang tersesat. Orang Yahudi apa? Yang tersesat. Sedangkan Rut ini adalah orang kafir yang ya bisa dikatakan dia mendapatkan keuntungan lewat tersesatnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini tersesat nyampe ke Moab, dia masuk di sana dan terima keselamatan. Tapi di sisi yang lain, karena Rut, karena Rut
Karena ada orang kafir ini, maka garis keturunan Elimelek dan Naomi selamat. Betul ya? Jadi sama seperti itu kalau kita lihat di zaman Yesus, zaman Rasul Paulus, karena orang Yahudi itu tersesat, pada akhirnya orang kafir dapat bagian dalam keselamatan. Di sisi yang lain, saat yang bersamaan, karena orang kafir ini diselamatkan, maka apa? Orang Yahudi pun bisa diselamatkan. Seperti itu. Jadi Tuhan telah persiapkan semuanya untuk kita. Yesus lakukan untuk kita semua. Ya. Jadi baik itu Naomi, Ruth itu saling membutuhkan. Baik itu orang Yahudi, orang kafir itu saling membutuhkan. Ya. Mungkin ada yang tanya, ada yang bertanya. Jadi kalau sekarang kita perlu orang kafir dong. Kita perlu untuk apa? Sampaikan Injil, sampaikan Injil, berbagi dengan mereka. Ya, sampaikan Injil, sisanya terserah mereka, terserah Roh Kudus bekerja. Ya, jadi em, perlu merangkul, terikat dalam satu tubuh Kristus. Ruth perlu Injil, ya, perlu Injil dari Naomi. Naomi butuh Ruth untuk dapatkan penebusan dari Boas. Itu, ya. Jadi saling membutuhkan. Jadi kesimpulannya kitab Rut itu diakhiri dengan Daud. Diakhiri dengan Daud. Coba kita lihat ya. Kita lihat Rut pasal 4. Kitab Rut ini diakhiri dengan Daud. Rut 4 ayat 22. Obed memberangkatkan Isai dan Isai memberangkatkan Daud. Nah, kenapa kitab Rut ditulis seperti ini? Seperti ini. Nah, ingat kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang bagian akhirnya bicara tentang orang Yahudi, umat Tuhan, di zaman hakim-hakim berbuat apa yang benar menurut pikiran sendiri. Coba kita lihat ya. Kita lihat hakim-hakim. Kita akan lihat hakim-hakim 21 ayat 25. 21 ayat 25. Dikatakan begini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kitab hakim-hakim pada akhir kitab hakim-hakim memunculkan masalah. Ada masalah. Tetapi kitab Rut memunculkan apa? Memunculkan solusi. Siapa solusinya? Daud. Di zaman hakim-hakim. Kan kitab Rut itu kan di zaman akhir hakim-hakim, betul ya? Jadi sekali lagi kitab Rut itu secara konteksnya kapan? Itu di akhir zaman hakim-hakim. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di zaman hakim-hakim, setiap orang berbuat benar apa yang menurut mereka benar. Karena tidak ada raja. Tidak ada raja. Nah, kita perlu menyodorkan solusinya. Apa? Daud sebagai raja. Nah, ini. Jadi ada solusinya. Raja yang benar. Raja yang sesuai dengan hati Tuhan. Jadi melihatnya, Tuhan melihatnya, dan pada akhirnya, pada akhirnya ada solusi bagi umat Tuhan. Di dalam kehidupan kita pun, kalau kita perhatikan, ya mungkin kita sama seperti kita mengalami atau diperhadapkan dengan kondisi kita seperti halnya Boas dan Ruth, ya Boas dan Ruth atau seperti Ruth tidak diperhatikan. Tetapi ingatlah, pekerjaan kecil seperti ini, pekerjaan yang sepertinya sepele, tidak dipandang sama sekali. Jalan yang kecil ini, pekerjaan yang kecil ini membukakan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Jadi mungkin kita kumpul sore-sore belajar gitu ya. Orang-orang yang lain kita kan di dalam grup ada 30 anggota, tetapi cuma berapa yang berkumpul cuma 8 gitu ya. Tapi ingatlah, meskipun lewat kita, lewat perkumpulan ini yang sepertinya ya remeh gitu ya, pekerjaan besar itu akan terjadi. Lewat siapa? Lewat masing-masing kita dan keluarga kita. Nah, inilah harapan kita, ini menjadi doa kita. Kiranya Tuhan yang terus membimbing kita semua. Amin.
Amin. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya?